Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir, walaupun malam-malam ya, masih tetap semangat dan meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan webinar kami. Ya, saya langsung aja izin share ya untuk mempersingkat waktu ini karena sudah malam. Apakah kelihatan Bapak dan Ibu? Nanti materi akan kami share ya eh, ke WA Group ya masing-masing. Setelah selesai kegiatan webinar ini ya, Bapak Ibu ya. Apakah terlihat slide-nya? Lihat ya. Baik. Pak. Saya langsung saja izin Bapak Ibu. Mungkin di sini saya ingin menyapa sebenarnya ya. Bapak Ibu mungkin yang eh, setia mengikuti kegiatan Sada Utama Indonesia ya atau Sada Konsultan ini ya. Yang pernah mungkin boleh di chat dulu ya alumni atau yang pernah mengikuti kegiatan kami di Sada Consultant boleh pernah gitu di chat ya Bapak Ibu ya. Atau ini malah banyakkan wajah-wajah baru gitu ya. Kalau belum chat belum gitu ya. Ya, wah Pak Kairil udah ya. Baik. Ya, saya punya feeling ini banyak juga kegiatan apa alumni kami gini ya yang ikut kegiatan ini, Mas. Ada Bu siapa tadi Bu Lia ya. Masuk. Oke, baik. Pak Herdimas ada juga nih. Wah, malam Pak Herdimas. Ya, Malam, Pak. ketemu lagi Pak ya. Baik, saya langsung aja Bapak Ibu. Sebelumnya saya eh, masuk ke materi ingin menginfokan Bapak Ibu ya. Ini ada kegiatan kami yang kami adakan di bulan Desember ini ya. Di hari Jumat nih sebenarnya udah cukup ini ya. Waktunya mendekat ya. Di Jumat ini ya, tanggal 8 Bapak Ibu monggo yang memiliki waktu luang ya bisa mengikuti kegiatan ini selama 3 hari ya. Ini bootcamp ya Bapak Ibu offline. Jadi kita nanti langsung bertemu tatap muka ya. Kita bisa diskusi panjang terkait dengan penyusunan systematic review ya Bapak Ibu ya. SLR ini yang sekarang lagi booming lah ya di mana-mana ya Bapak Ibu. Nah, ini acara mungkin kami yang kedua atau ketiga yang bootcamp ini ya Bapak Ibu ya, bootcamp systematic review ini ya. Jadi banyak permintaan awalnya ya dari teman-teman buat dong Pak bootcampnya gitu ya, biar bisa langsung tanya dan diskusi kan lebih enak gitu ya. Jadi kami coba memfasilitasi supaya bisa ketemu tatap muka offline. Karena selama ini online Bapak Ibu memang kebanyakan ya kegiatan ini. Jadi monggo nanti Bapak Ibu bisa nanti kami share juga di grup ya untuk flyernya ini ya. Masih bisa early bird ini, early bird tampaknya diperpanjang oleh panitia sampai tanggal berapa nih Mbak Gita ya? Early birdnya ya. Sampai tanggal 6, Pak. Tanggal 6 ya. Ya, tanggal 6 tuh hari Rebo ya berarti ya. Nah, masih ada 2 hari lagi. Nanti kalau misalnya pun tanggal 7 masih ingin mendapatkan early bird ya, monggo nanti menghubungi panitia ya. Ini di akhir tahun kita di tengah kesibukan kita tetap belajar Bapak Ibu ya untuk upgrade lah terkait dengan SLR ini ya. Oke, eh, nah ini satu quote ya yang mungkin Bapak Ibu alami ya dan seringkali ini menjadi apa ya? Jadi suatu tantangan saat ini ya. Kalau saya nggak bilang ini jadi hambatan gitu. Kalau hambatan kesannya nanti menghambat kita ya. Tapi challenge ya, tantangan. Saat ini bukan lagi kita sulit mencari informasi gitu ya. Eh, Mudah sebenarnya mendapatkan informasi, tetapi informasi yang relevan itu yang sulit ya. Informasi tertentu itu maksudnya yang relevan, yang kita butuhkan itu yang sulit. Kalau informasi itu banyak sekali tersedia ya. Tapi mencari informasi tertentu atau yang tepat ya, yang sesuai dengan kita butuhkan, itu sulitnya luar biasa. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Bener gak ya, Bapak Ibu ya? Ya, ketika searching di Google Scholar ya atau di Scopus itu banyak sekali artikel itu kan.
Tapi yang mana yang kita perlukan, ya kan? Yang mana yang kita butuhkan. Nah, itu menjadi satu tantangan tersendiri gitu ya. Belum lagi untuk harus membaca satu persatu, ya kan? Kalau bacaannya banyak sekali, ini akan sangat membutuhkan waktu yang juga lama ya. Nah, itu kita bagaimana mengefisienkan waktu kita gitu ya Bapak Ibu ya. Dan mengefektifkan supaya apa penelitian kita atau eh, studi literatur kita ini bisa efisien dan efektif gitu ya. Bisa berjalan dengan lebih cepat dan mudah. Nah, itu kira-kira ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kita sering sekali mengalami ya ketika kita mengumpulkan literatur kita bingung gitu ya. Kita harus membaca satu persatu manual sekali ya, memilah satu artikel dengan artikel lain yang mana nih ya. Eh, Melakukan apa ya? Apa namanya? Scanning ya atau skimming ya halaman satu persatu ya. Ya, bangun tidurnya. Ya. Secara manual juga ya. Dan kita harus mengingat di mana nih tadi yang saya baca gitu ya. Karena kita kelupaan juga, ya kan? Kita harus struggle itu untuk mengingat dan apa namanya merecall ya apa yang kita sudah sempat membaca ini suatu hal yang juga eh, tidak mudah gitu ya Bapak Ibu ya. Dan akhirnya kita muter-muter aja seperti ini ya, seperti orang kebingungan seperti ini. Nah, jadi beruntungnya kita di era ini ya, era digital ini kita memiliki alat bantu ya, yang disebut dengan AI ini ya, artificial intelligence ya Bapak Ibu. Eh, nah ini alat bantu ini AI ini bisa kita manfaatkan dalam literatur review ya. Nah walaupun nanti saya sampaikan ada kelemahan-kelemahannya gitu ya. Ya salah satunya memang dari segi akurasi ya, akurasi datanya ini belum 100% ya Bapak Ibu ya. Kita sekali lagi harus aware ya, harus mengcross check lagi gitu ya kebenaran datanya. Tapi paling tidak ini suatu terobosan menurut saya ya, ini yang sangat bisa membantu kita ya supaya pekerjaan kita menjadi lebih efisien ya, Bapak Ibu. Nah, eh ya ini tadi kalau teman-teman yang apa ya mahasiswa S3 yang sering kami bantu Bapak Ibu ya. Itu biasanya semester 1 semester 2 itu kan proposal ya. Biasanya menyiapkan proposal disertasi ya. Atau mahasiswa S2 tesis ya. Proposal tesis itu kan kebingungan biasanya menyusun proposal karena literaturnya biasanya belum eh, dikumpulkan dengan baik, di review dengan baik gitu ya. Dan cara mereviewnya juga masih belum sesuai ya dengan yang diharapkan. Jadi kadang-kala proposal disusun juga tidak memiliki kalau di S3 kan harus ada satu celah atau gap ya atau kebaruan ya. Dan itu kalau tidak melakukan literatur review dengan baik itu kita akan kesulitan ya. Beberapa mahasiswa S3 yang juga saya bimbing itu juga eh, kesulitan dalam mencari kebaruan atau apa namanya novelty dari penelitiannya ya. Nah, inilah manfaat dari apa peranan dari literatur review ini, Bapak Ibu ya. Dan ini memang pekerjaan yang nggak mudah ya menurut saya. Tadi kalau mahasiswa S3 itu mungkin setahun pertama ya hanya membaca gitu ya. Nggak ada hal yang lain yang harus dilakukan, hanya literatur review gitu. Nah, sekarang dengan AI ini sampai sejauh mana kita bisa memanfaatkan ini gitu kan. Pertama tentunya kita ingin menguasai topik penelitian kita, Bapak Ibu ya. Ini kan pesertanya kayaknya dosen ya, peneliti mungkin ya, mahasiswa ya. Jadi ini konteksnya adalah literatur ilmiah lah ya, Bapak Ibu ya. Jurnal, art proceeding dan sebagainya gitu ya. Jadi ingin menguasai topik penelitian itu kita harus tentunya harus membaca atau memahami berbagai literatur yang ada gitu kan. Nah, dengan cara manual tradisional kita kan hanya membaca secara manual ya, ya dengan satu persatu gitu ya.
Dan ini memakan tentunya waktu yang banyak ya, eh, berjam-jam bahkan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu ya. Nah, dengan AI ini kita bisa memahami literatur dengan mudah ya, dengan lebih mudah melalui melalui pertanyaan tanya jawab gitu Bapak Ibu ya. Ya, melalui pertanyaan yang kita sampaikan ke dalam atau kepada mesin AI ini ya. Jadi cara cara kita memahami literatur ya, ini juga apa ya, mengalami perubahan atau revolusi caranya ini, perubahan yang sangat fundamental ya, atau bisa dikatakan revolusi tadi dalam membaca atau memahami literatur ya Bapak Ibu. Karena memahami lagi bukan dengan membaca saja tapi juga dengan berinteraksi ya, aktif ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, semakin banyak pertanyaan itu, maka semakin eh, baik pemahaman kita, semakin bagus pemahaman kita terhadap penelitian itu gitu ya Bapak Ibu. Ya, more questions, better understanding atau more understanding Bapak Ibu. Semakin kita banyak bertanya, semakin kita mengerti ya. Nah, ini caranya ini kan revolusioner ya Bapak Ibu ya. Kita tergantung sekali memang bagaimana kita bertanyanya ya, cara kita bertanya ini. Nah, nanti kita akan praktis latihan Bapak Ibu. Kemudian tadi yang saya sampaikan, kita membuang waktu dengan ya membaca ya, scanning ya, atau skimming, mengingat-ingat, recall dan sebagainya ya, sehingga banyak waktu yang terbuang percuma. Kenapa? Karena informasi yang kita baca belum tentu relevan juga ya. Nah, ini yang repotnya ini ya. Kalau informasi artikel yang kita baca itu udah relevan semua, itu masih enak ya. Eh, Nyambung dengan permasalahan penelitian kita dan sebagainya. Tapi kalau sebuah artikel itu nggak relevan, terus kita harus membaca itu, nah itu kan sangat menyita waktu ya Bapak Ibu. Nah, lalu meredefinisi proses pencarian informasi tadi yang kita bahas juga di awal tadi ya. Jadi proses pencarian itu sekarang udah menggunakan Bapak Ibu kan mesin-mesin pencari ya, sudah banyak sekali ya. Google Scholar, Scopus dan sebagainya ya. Eh, Mereka juga menggunakan eh, teknik pencarian seperti kata kunci dan sebagainya gitu ya. Nah, dengan AI ini eh, kita lebih dimudahkan ya, karena proses pencarian kita hanya dengan eh, mengajukan pertanyaan tadi gitu, sehingga lebih cepat, lebih mudah dan efisien ya Bapak Ibu. Kita langsung menyasar informasi yang kita inginkan ya kan. Saya juga merasakan dengan pencarian manual ya, misalnya ya dengan keyword kata kunci itu juga cukup anu ya, cukup effort juga ya, cukup eh, anu ya, lumayan ya effortnya itu. Tapi dengan AI ini memang bisa menjadi alternatif lah ya untuk kita mendapatkan informasi dengan mudah ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini yang kita bicara dengan dalam konteks literatur review Bapak Ibu ya. Karena memang tantangan sekali lagi, memahami literatur yang banyak sekali itu jumlahnya kan nggak mudah gitu. Dan walaupun bisa tapi waktunya mungkin lama ya. Jadi ini seperti shortcut ya Bapak Ibu untuk kita bisa jump in ke informasi atau topik yang kita inginkan ya. Nah, banyak sekali aplikasi AI Bapak Ibu untuk literatur review. Saya coba mendata tapi ini nggak semua, ini masih sebagian kecil ya. Ada Humata, Chat PDF ya, Skispace, ChatDoc, Skisummary dan Jenny Bapak Ibu mungkin sudah pernah mencoba ya. Tapi mungkin dari sekian pengalaman saya, mungkin saya lebih, menurut saya lebih apa ya, lebih akurat gitu ya, ketika menggunakan Humata dan Chat PDF gitu ya. Pengalaman saya Bapak Ibu ya. Walaupun nanti tidak 100% akurat, tapi kita harus juga cross check ya seperti yang saya bilang ya, data yang disampaikan oleh aplikasi AI ini.
Tapi Humata dan Chat PDF ini saya kira saya lihat paling banyak digunakan ya saat ini ya. Untuk memahami tadi ya, memahami artikel literatur yang dalam bentuk PDF gitu ya tadi ya, apa dalam bentuk ya PDF atau doc dan sebagainya ya, dengan mudah dan cepat ya. Jadi kita interaksinya dengan artikel tersebut atau literatur tersebut Bapak Ibu ya. Beda dengan ChatGPT, kita kan kita tidak berinteraksi langsung dengan sebuah dokumen ya. Kalau Humata dan Chat PDF misalnya ini dia kita langsung ya berinteraksi dengan dokumen atau sebuah literatur ya Bapak Ibu. Nah, mungkin dua ini dulu ya Bapak Ibu karena masih banyak aplikasi lain mungkin di webinar berikutnya kita bahas lagi gitu ya. Tapi mungkin untuk malam ini kita coba fokus ke dua ini dulu, Yumata dan Chat PDF ya. Nah, ini beberapa fitur ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, Humata ini bentuknya sama ya, AI bot ya. Eh, tapi dia hanya mensupport memang file PDF saja ya. Eh, jadi belum mensupport format lain gitu ya. Kemudian mudah digunakan ya, interface-nya juga sangat user friendly gitu ya. Eh, Powerful NLP algoritmanya juga cukup akurat tadi yang saya sampaikan ya. Kemudian nah ini dia ada free trial Bapak Ibu ya. Tetapi dia juga eh, harus berlangganan ya ketika free trialnya habis gitu ya. Seperti itu biasanya kan ya Bapak Ibu ya. Free trialnya ada dia nanti saya sampaikan ya. Lalu nanti dia harus berlangganan tapi dengan biaya cukup murah lah gitu ya. Nah, dia bentuknya web based ya. Jadi kita bisa akses melalui browser kita ya dengan alamat ini ya humata.ai ini. Bapak Ibu. Jadi nggak perlu download aplikasi ya atau install aplikasi ya. Jadi cukup membuka alamat website ini dan kemudian kita login ya untuk apa masuk ke dalam Humata ini. Nah, kalau chat PDF ini hampir sama ya Bapak Ibu ya. Jadi dia juga website ya, user friendly juga, mudah digunakan. Alamatnya ini chatpdf.com ya. Eh, hanya dia juga mensupport ini PDF, dokumen dan link URL juga bisa ya. Saya coba kemarin-kemarin juga dia masih apa mengakses format yang lain ya, masih bisa dalam bahkan dalam multiple language ya. Nah, kalau yang chat PDF ini bisa masih bagus ya dalam bahasa selain bahasa Inggris misalnya bahasa Indonesia mungkin masih bisa ya chat PDF ini. Tapi kalau mata ini bisa juga bahasa Indonesia, tapi saran saya pakai bahasa Inggris itu lebih detail ya, lebih lengkap dia ya. Tapi kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia yang belum anu ya, mungkin bahasa Inggrisnya belum eh, lancar ya bisa saja ya, Bapak Ibu. Nanti kita bandingkan bagaimana hasilnya. Oke ya, Bapak Ibu ya. Nah ini yang saya bilang kedua ini sangat powerful Bapak Ibu ya. Hanya ya ini terbatasannya dia ada free trial ya. Masing-masing ada free trial. Tapi ini hanya oh, ini kecil sekali ya. Sebentar ya, saya besarin dulu. Ini hanya 60 halaman Bapak Ibu ya. 60 halaman. Jadi kalau paper Bapak Ibu masukkan di sini artikel ada 3 artikel masing-masing 20 halaman, lah maka akan habis sudah ya. Karena maksimal tuh 60 page ya. 60 page. Yang gratis ya free ya. Nah, 60 page ini bisa kita gunakan ya. Nah, tapi kalau sudah itu kita harus upgrade gitu ya Bapak Ibu. Harus upgrade versinya bisa ke versi student ya dan sebagainya. Ini versi student yang paling murah ini ya. Hanya sekitar ya $2 lah per bulan lah. $2 ini kan kira-kira 30.000 lah gitu ya kurang lebih ya. Eh, ini sampai 200 page ya gitu. Dan seterusnya ya. Ini ada fitur-fiturnya Bapak Ibu ya. Bisa dibuka di website websitenya Humata ya.
ya. Ini 30.000 kan hanya satu kopi, gelas kopi itu ya, Starbucks itu ya istilahnya. Jadi masih relatif murah, masih relatif terjangkau lah Bapak Ibu. Kalau murah relatifnya terjangkau lah ya. Atau $10 ini 9,99 dolar per bulan, yang expert ini lebih banyak lagi ya. Eh, tapi memang nggak unlimited ya ya. Jadi tetap dibatasi oleh eh, jumlah halaman papernya, artikelnya ya, dokumennya gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, sedangkan kalau di mana ini, di chat PDF ya, di chat PDF ini eh, dia hanya 2 artikel ya. Dia hitungannya bukan halaman ya, tapi 2 artikel PDF ya. Hanya 2 aja, 2 dokumen. Kalau udah 2 dokumen nggak bisa lagi gitu ya. Nah, atau dia dan juga ini 20 pertanyaan gitu ya. 20 pertanyaan dia dibatasin. Nah, kalau mau ini apa namanya? Mau bisa ini lagi ya, pakai lagi harus pakai daftar pakai email yang lain gitu paling ya, ngakalin dia ya. Jadi emailnya harus lain lagi gitu, ganti lagi ya, dapat lagi free trialnya gitu ya. Kalau dengan email yang sama ya sangat terbatas ya. Tapi ini per hari sih ya, per hari ya, ini ya, per hari ya. Jadi besok dia di reset lagi gitu. Kayak tadi ini saya di reset jam 7 gitu. Nah, kalau yang ini yang bayar dia lumayan ini ya. 34 dolar ya, ini agak lumayan ini. $34 per tahun. Ya monggo saja Bapak Ibu. Nah, ini lebih apa ya? eh, Apa namanya? Jumlah artikelnya tidak terbatas, tapi memang dibatasi oleh ini juga dia page ya. Page-nya juga 2.000 nih per apa untuk PDF-nya gitu ya. Jadi memang ada kekurangannya ya gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Tapi ini saya kira ini kalau per hari kan besok masih bisa di anu lagi ya, digunakan lagi gitu. Nah, untuk registrasinya saya coba kita buatkan ini slide-nya ada ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa apa namanya? Mengikuti yang di slide ini ya. Registrasinya mudah saja ya. Jadi awalnya buka alamat ini humata.ai ini, kemudian eh, tinggal login kalau sudah ada akunnya gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya sign up dulu, daftar dulu ya. Ini sangat mudah kok ini ya. Tinggal diklik aja, diikuti aja gitu ya. Diisi nanti diisi nama, kemudian nama depan, nama belakang. Ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan nih, kalau ini bisa dijawab bisa enggak ya, opsional ya. Kemudian create account nanti ya. Nah, nanti dapat email apa balasan atau apa notif ya, berupa aktivasi ya. Aktivasi emailnya ya. Nanti tinggal diklik dan sudah aktif gitu ya. Mudah saja Bapak Ibu ya untuk apa namanya pendaftarannya ya. Hanya tadi itu kalau sudah 60 page ya kita harus upgrade atau kita bikin akun baru dengan email yang lain gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang di chat PDF ini malah lebih mudah lagi ya. Dia tinggal apa namanya login ya dengan Gmail gitu ya. Dengan Gmail, akun Gmail kita gitu ya. Seperti ini saya masuk login Gmail ya. Eh, Kita langsung bisa masuk gitu. Kalau nggak login pun bisa ya. Sebenarnya bisa, hanya history chatnya nggak kesimpan. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita yang masukkan itu nanti khawatir tidak tersimpan di eh, sistemnya ya Bapak Ibu. Jadi saran saya sih mending login ya, login. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya, kira-kira ya. Untuk apa registrasi silakan bisa dicoba-coba ya Bapak Ibu. Kita nanti demokan mungkin ke anunya ya, praktek ya, praktek penggunaannya. Nah, untuk langkah penggunaan AI ini ya, yang khusus untuk Umata dan ini ya, kita harus menyiapkan dokumen dulu ya, dokumen dalam bentuk PDF ya. Kalau yang Humata ya, tapi kalau yang chat PDF tadi bisa juga dalam bentuk doc atau link gitu ya.
URL ya. Jadi harus ada artikelnya dulu Bapak Ibu. Harus ada dokumennya dulu. Kalau nggak dokumen apa yang mau direview kan gitu ya. Nah, dokumennya bisa lebih dari satu nanti kita masukkan ya. Nah, menyiapkan pertanyaan. Nah, ini kita harus siapkan dulu pertanyaannya apa saja nih yang kita ingin sampaikan atau kita ingin ajukan ke AI itu melalui prompt AI ya. Bapak Ibu, promptnya ada, tinggal kita masukkan ya. Ini tujuannya lah untuk mereviewnya, mereview artikel itu ya. Banyak pertanyaan yang kita masukkan tentunya ya untuk mendalami, memahami sebuah literatur ya. Nah, kita harus banyak berinteraksi ini dengan dokumen itu. Eh, tetapi dokumen itu sudah dipahami duluan oleh AI ya, Bapak Ibu ya. AI sudah memahami dokumen, makanya kita bertanya ke AI. Jadi seolah-olah dia duluan paham dulu gitu ya, karena dengan teknologinya dia ya, dengan sangat cepat dia bisa memahami apa isi dari sebuah artikel ya, Bapak Ibu. Jadi kita bertanya ke AI. Lalu baru merangkum hasil literatur review yang diperoleh. Nah, ini merangkum ini memang tidak ada fasilitas khusus ya di AI ini, Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung merangkum di artikel kita, paper kita bisa memindahkan hasil reviewnya gitu ya. Kemudian kita olah gitu di paper kita yang kita tulis ya, atau menggunakan alat-alat bantu lain misalnya untuk SLR biasanya systematic review ya, biasanya pakai NVivo misalnya ya, atau Atlas TI dan sebagainya gitu ya. Jadi memang harus ada setelah ini ada alat yang kita gunakan lagi atau kita langsung merangkum dalam paper kita ya, gitu ya. Kita langsung bisa merangkum hasil-hasilnya ya, dan kemudian kita olah tentunya ya dengan eh, narasi yang kita bangun ya. Nanti kita coba ya. Nah, kalau kita kembali ke systematic review ya, tahapan systematic review itu panjang Bapak Ibu ya. Ini teman-teman yang sudah ikut ya, pasti sudah tahu ya. Slide ini selalu saya tampilkan ya. Eh, Mulai dari pertanyaan review ya, kriteria, strategi pencarian. Jadi mereview artikel itu kalau secara sistematis itu cukup ini ya, panjang karena dia harus melalui tahapan pertanyaan review kriteria sampai ke pemilihan dan penilaian. Jadi artikel yang kita review ini sudah istilahnya sudah disaring sedemikian rupa, sudah disaring, sudah difilter. Memang artikel inilah dokumen ini yang benar-benar relevan, ya. Benar-benar relevan dengan topik kita, topik penelitian kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi sudah disaring sedemikian rupa ini, ya. Dan itu ujungnya nanti akan menjawab pertanyaan penelitian, ya, menjawab pertanyaan penelitian yang kita miliki, ya, gitu ya. Jadi itu kalau dibicara di konteks systematic review, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau dalam literatur review yang tradisional yang biasa sama aja sebenarnya, hanya mungkin nggak melalui tahapan yang eh, rigid seperti ini, tapi intinya artikel yang kita kumpulkan itu kita pastikan dulu itu sudah sesuai atau relevan ya Bapak Ibu dengan eh, topik penelitian kita gitu ya. Jadi yang review ini di ujung ini Bapak Ibu, di ujung ini. AI-nya di sini, AI-nya bukan di sini, bukan ya. Tapi di ujung ini kita ketika mengekstraksi data-data, mengekstrak itu mengambil ya, mengambil data atau informasi yang ada di sebuah dokumen atau literatur ya, sesuai dengan yang kita butuhkan ya, apa apa yang kita ambil. Nah, kemudian kita rangkum, sintesis itu merangkum ya. Jadi reviewnya di sini Bapak. Ya. Nah, contoh pertanyaan yang kita bisa gunakan itu ya macam-macam Bapak Ibu ya. Bisa yang umum ya seperti ini, atau kita bisa lebih mendalam ya, ingin menggali lagi gitu. Eh, Bukan menggali lah, mendalami lah ya, mendalami isi atau
hasil dari penelitian itu ya, terutama hasilnya ya Bapak Ibu ya, yang kita ingin dapatkan ya. Nah, apa Saya itu nanti dulu tes sama tim-tim ini. Kalau mau ketemu tujuan dari penelitian ini misalnya ya, what is the aim of the study ya? Ini kita bisa tanyakan nanti ya. Kemudian bagaimana metode pengumpulan data dan analisis gitu ya. Apa permasalahan penelitiannya gitu ya. Karakteristik responden misalnya ya. Ya kalau penelitiannya survei gitu ya. Eh, atau mungkin wawancara juga bisa ya. Apa hasilnya dari penelitian ini, kemudian apa kesimpulannya ya. Tetapi yang utama yang kita nanti ekstrak datanya ya kita ambil adalah sebenarnya di bagian ini yang dua terakhir ini Bapak Ibu ya. Dalam literatur review kan kita perlu melihat sebenarnya apa sih hasil-hasil penelitian dari apa hasil-hasil dari penelitian sebelumnya ya, hasil-hasil dari penelitian terdahulu kan. Nah, apa yang sudah dilakukan orang. Nah, inilah yang kedua terakhir ini sebenarnya yang cukup penting ya, Bapak Ibu. Oke ya, Bapak Ibu. Nanti kita coba eh, praktekkan ya. Nah, ini coba kita masuk ke sesi praktek. Saya coba share ya. Humatanya dulu ya mungkin ya, Bapak Ibu ya. Humata sebentar ya Bapak Ibu ya. Bentar ya. Saya coba login dulu. Oke, udah kelihatan belum ini Bapak Ibu? Jadi eh, ini ceritanya saya sudah login nih Bapak Ibu ya, sudah daftar tadi ya. Sebenarnya kalau anu harus sign, sign up dulu ya, sign up dulu sebenarnya ya. Eh, tapi ini saya apa namanya? Kalau sign up nanti ada di ini Bapak Ibu ya, ada di apa namanya? Di slide ya, cara pendaftaran dan sebagainya ya. Ya, seperti ini sebenarnya tampilan awalnya Bapak Ibu. Kalau sebelum apa namanya? Sebelum login ya. Tapi ini saya coba login ya. Nah, kalau Bapak Ibu belum ada sign up dulu tadi ya, seperti yang ada di panduan ya. Login, ini saya stop share dulu ya. Sebentar. Ya, silakan Bapak Ibu ya, sambil dipraktekkan boleh Bapak Ibu ya. Mudah ya. Jadi setelah login kira-kira seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya. Setelah login ya. Kita bisa lihat ini loginnya ya. Nah, lalu kita masukkan, wah ini kebetulan saya udah masukkan tadi ya, satu artikel ya. Ini coba ini saya delete dulu bisa nggak ya? Oh bisa ya. Ya, masukannya tinggal upload di sini Bapak Ibu ya. Tinggal upload aja di sini atau di sini boleh ya. Sama aja. Kita upload aja. Ada beberapa file yang sudah saya siapkan. Coba kita satu-satu dulu ya. Atau ini dulu ya, misalnya ya. Nah, kita upload nih ada, kita nunggu sedikit ya loadingnya. Nah, ini sudah keluar nih. Tapi dia masih loading Bapak Ibu ya ini. eh, ada beberapa detik dulu ya. Dia ingin, dia juga perlu waktu ya Bapak Ibu untuk apa ya memahami artikel itu ya. Bahkan AI juga perlu waktu Bapak Ibu ya. Jadi, nah ini sudah selesai. Jadi ini tinggal kita klik aja as ya. Langsung kita masuk ke promnya ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini kita bisa pilih as all juga kalau memang ada beberapa file ya nanti ya. Kita langsung aja ke as ini ya. Jadi kita klik as. Nah, enaknya di sini Bapak Ibu nanti dengan chat PDF ya, itu artikelnya nongol ya. Artikelnya akan muncul ya.
Sehingga kita bisa juga mengecek ya, meng-cross check kebenaran datanya itu, ya Bapak Ibu. Kebenaran datanya itu yang disampaikan oleh ChatGPT itu, ChatGPT, Humata ini valid apa enggak gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelah kanan tadi artikel kita ya Bapak Ibu ya. Ini kebetulan artikel saya ya. Nah, di sebelah kiri sini eh, apa namanya? Ini adalah summary kesimpulan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin sudah pernah ini mencoba atau mungkin baru ya. Ini Bapak Ibu di sini diberikan summary-nya tentang artikel ini. Kemudian ada beberapa contoh pertanyaan ya. Ada beberapa contoh pertanyaan. Ini Bapak Ibu bisa sambil ada yang sambil praktek mungkin? Silakan Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang sambil mengikuti. Saya coba mendemokan. Nah, ada beberapa contoh pertanyaan ini. Bapak Ibu bisa klik ini ya. eh, 3 pertanyaan contoh atau sampel ya. Atau Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan sendiri gitu ya. Misalnya tadi Bapak Ibu ingin tahu eh, tujuan dari penelitian ini gitu ya Bapak Ibu ya. What is the aim atau purpose gitu ya. Dari purpose juga boleh ya. Nah, kita bisa klik ya. Kita bisa tanyakan, nanti akan direspon oleh Humata ini ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Memang dia perlu waktu Bapak Ibu ya. Dia perlu waktu untuk memprosesnya ini ya. Pertanyaan apa jawaban dari mereka ya, Humatanya ya. Nah, di sini kita bisa lihat purpose of the study is to examine the factor influencing and the acceptance bla 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 ya. Nah, ini kebetulan ini artikel saya yang saya tulis ya Bapak Ibu. Jadi memang benar ini ya. Eh, Dia memeriksa atau menyelidiki faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap penerimaan atau apa niat untuk menggunakan intention ini ya. Eh, Telehealth service di Indonesia, Bapak Ibu. Ketika pandemi ya. Ini jadi artikel yang saya tulis pas masa pandemi kemarin, Bapak Ibu ya. Ah, hanya di sini kalau dia bisa memunculkan juga sebenarnya ya, di sini nggak muncul ya. Dia bisa meng-highlight ya bagian yang dia kutip Bapak Ibu gitu ya. Dia bisa meng-highlight juga sebenarnya. Coba ya kita di sini nggak keluar ya. Di sini nggak muncul ya halaman atau bagian mana yang dikutip gitu ya. Mungkin kita coba pertanyaan lain lagi, misalnya apa ya? Misalnya tadi permasalahan gitu ya, atau mungkin metode gitu ya, data collection method gitu ya. Atau mau pakai bahasa Indonesia juga boleh Bapak Ibu ya. Jadi kalau bahasa Inggris mungkin ini data collection method gitu ya. In this study ya, kita bisa klik ya. Nah, dia langsung menjawab ini. Nah, di sini ada halamannya Bapak Ibu ya, yang dia kutip ya. Jadi jawaban ini mengacu ke halaman sekian, halaman 7 ini ya. Kita bisa klik di sini sudah di highlight sama dia ini ya. Nah, kebetulan ini bicara tentang data collection ya. Nah, dia mengutip dari ini data collection method used in the study was distribution online self bla 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 gitu ya. Nah, questionnaire bla. Nah, ini oke ya. Jadi ini sejauh ini masih oke nih ya. Sejauh ini masih akurat ya.
Jauh ini masih akurat nih Bapak Ibu kalau kita bandingkan dengan data di sini ya, masih sesuai ya. Mungkin kita bisa tanya lagi misalnya, eh, notice the reset problem misalnya gitu ya. Apakah dia bisa menjawab ini enggak gitu ya. Nah, di sini ada patch 3 di sini ya. The reset problem is to investigate factor that influence during COVID to study M with additional ya. With additional bla 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 profit. Nah, di sini yang saya melihat ya, ini belum terlalu pas ya apa yang dikutip ini ya oleh Humata ini ya. Jadi dia mengambil yang bagian literatur review ya di sini ya. Harusnya kalau riset problem ada kata-kata nih however gitu ya misalnya Bapak Ibu ya, however ya. Ini kan kata-kata yang biasanya menunjukkan problem ya, tapi dia nggak ngutip gitu ya. Makanya saya bilang tadi perlu di cross check lagi ya, apa namanya, data yang disampaikan oleh Humata ini gitu ya. Nah, atau di introduction, justru di introduction kan permasalahan ya biasanya disampaikan ya. Kenapa dia nggak ngambil di introduction gitu ya? Eh, Misalnya gini, however ini ya Bapak Ibu ya. Ini kelihatan nggak yang saya ini kan ya, apa namanya, saya eh, tandain ya, saya sorot ya. However, existing literature that discuss how ini still limited to our knowledge. Nah, ini kan juga bisa menjadi satu problem ya. Nah, ini tidak disitasi atau dikutip gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Jadi gitu ya. Jadi kalau yang agak mendalam ya, eh, belum terlalu tepat ya kalau menurut saya Bapak Ibu ya. Coba kita ambil lagi misalnya ya, what is the, kalau yang analisis, coba analisis method ya, data analisis. Kalau yang seperti metode sih kayaknya nggak ada masalah dia bisa ya. Coba nanti kita coba artikel lain lagi Bapak Ibu ya. Ini kita perbandingan ya. Nah, kalau data analisis ini ya ini masih akurat ini ya jawabannya ya. Data analisis memang saya menggunakan PLS SEM ya, Smart PLS ya. Eh, Kemudian ini alasannya kenapa digunakan PLS SEM ya. Dan juga Sobel test untuk menganalisa indirect effect. Nah, ini ada di semua di batch ini ya. Di batch 7 nah di sini ada dia batch 8 dan batch 9 diambil sampai sini ya. Di sini ada memang penjelasan terkait dengan data analisis ya dari batch 7 ya tadi ya. Batch 7 ini ya. Di study terlalu use quantitative, we use model analysis dan smart PLS Sobel testnya ini ya ada semua di sini. Ya diambil dari sini ya. Ini masih akurat ya kalau bertanyanya ke metode, tujuan ya. Apalagi tadi kita sudah tanya ya. Mungkin fokus
penelitian ini dan sebagainya itu masih oke ya Bapak Ibu ya. Mungkin coba kita lihat ada tadi contoh pertanyaan dari dia aja dulu ya, kita lihat ya. Nah ini, what factor were considered in this study to understand ya, ini coba kita klik aja ya. Berarti ia menanyakan faktor atau variabel apa saja ini yang eh, dikaji dalam penelitian ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini masih oke nih Bapak Ibu ya. Di sini memang dikatakan di study several factor were considered ini ya, Bapak Ibu ya. Saya juga menggunakan teori ini ya, ini teori untuk kebetulan di bidangnya sistem informasi Bapak Ibu ya. Teori terkait penerimaan atau penggunaan teknologi ya. Nah, faktornya adalah performance ekspektansi, kemudian effort ekspektansi, oke, social influence, facilitating condition ya, doctor opinion dan computer anxiety, oke, hypothesis tuh. Nah iya benar ini. Jadi ini masih masih dia ngambil dari page 1 dilihat dari abstrak ini Bapak Ibu. Dia melihat dari Nah aja nah. Malam Kamis. Hah? Malam Kamis. Malam balik Jumat. Tapi iya Sabtu ya pindahkan. ini bocor ini sebentar ya. Ya. Mohon di mute Bapak Ibu ya. Coba. Heeh. Bisa di mute nih. Ya. Ini kalau kita lihat dia ambil dari abstrak ya, page 1 ya. Kemudian dia page 7 diambil dari sini ya. Diambil dari ini terutama dari abstrak ya, diambil ya. Ada beberapa memang yang dikutip gitu ya untuk dia bisa merangkum atau mensintesis istilahnya ya, merangkum jawabannya ya. Ini diambil dari abstrak ini memang ada nama variabel-variabelnya ya yang digunakan dalam penelitian ini ya. Oke, sampai ini sih dia eh, masih akurat atau masih benar ya dalam menjawab ini. Hanya tadi ketika nanya permasalahan dia eh, tidak begitu tepat ya, Bapak Ibu ya. Oke, misalnya kita tanya lagi Bapak Ibu ya. What are the main finding ya? Ini juga bagus ini kita coba tanya ya. Dalam pertanyaan ketiga dari sampel tadi ya. Nah, yang penting sebenarnya tadi kalau pertanyaan awal tuh kita ingin memahami dulu ya literaturnya ya, permasalahannya ya, mungkin kontribusinya. Kita bisa tanyakan itu ya Bapak Ibu ya. Kontribusi penelitian ini apa, kemudian permasalahan, tujuan penelitiannya, variabel yang digunakan apa saja tadi ya. Bahkan kita bisa tanya hipotesisnya ya. Nah, itu pemahaman awal lah ya. Tapi yang perlu nanti dalam literatur review ini kita perlu mengambil atau mengekstrak findingnya Bapak Ibu. Temuan atau hasil penelitiannya itu seperti apa ya. Nah, ini kita tanyakan di pertanyaan yang tadi ya, what were the main finding? Nah, ya. Ini saya kira bagus sekali pertanyaannya ya. Atau apa ya hasil penelitian gitu ya. Atau hasil penelitian yang penting. Nah, di sini dikatakan performance expectancy was found to. Ini penelitiannya kebetulan kuantitatif ya Bapak Ibu ya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Kita ini kuantitatif ya. Ada uji hipotesis. Jadi dia di sini disampaikan ya. Ini bahwa terbukti signifikan ya untuk variabel ini. Untuk variabel ini juga terbukti ya signifikan juga terhadap PE ya. Jadi kalau dilihat modelnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Model penelitiannya ini ya. Nah ini ya. Model penelitiannya ya. Nah sebelah kanan ini Bapak Ibu ya. Ya jadi performan ini berpengaruh terhadap ini tadi ya. Effort terhadap ini ya. Kemudian kita lihat eh,
EE juga dia lebih kritikal dibandingkan dengan effort ekspektasi lebih 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 signifikan ya dibanding performan ekspektasi ya, ini benar ya, menurut penelitian saya menemukan seperti itu ya, kemudahan itu lebih lebih berpengaruh daripada ke, ke manfaat gitu ya. Lalu facility condition ini juga benar terbukti. Nah, yang satu ini memang tidak terbukti nih ya, yang social influence itu memang benar ya, tidak terbukti. Nanti dalam artikel ini ada ya, kita sampaikan juga. Nah ini ya, saya tandain ini memang, sebentar bukan ini. Bentar. Apa ini? Nah ini ya, ini kan memang tidak terbukti ya Bapak Ibu ya. Hasil penelitian ini yang social influence ini ya, ini not supported ya, benar. Memang ada di sini pun disampaikan ya, ini ya. Surprisingly ini juga adalah social influence ini ya, tidak terbukti ya. Nah, ini masih oke, masih benar ya Bapak Ibu ya. Kemudian dokter opinion ya terbukti signifikan, yang ini juga signifikan ya. Nah, inilah hasil temuan atau hasil penelitian ya dari yang dirangkum oleh Hyumata ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kita perlu ekstrak sebenarnya data ini ya. Kita perlu apa namanya, ambil ya, kita perlu ekstrak ya untuk kita masukkan ke dalam artikel kita Bapak Ibu ya. Findingnya ini ya. Findingnya ini yang kita perlu masukkan dalam literatur kita ya. Dalam paper kita Bapak Ibu ya. Literatur review kita ya. Nanti kita kita tinggal copy ini ya, kita tinggal copy kemudian kita bawa ke dalam artikel kita. Kemudian kita misalnya tanya-tanya lagi, what are the conclusion gitu ya of this paper misalnya ya. Nah ini ya Pak Ibu, sudah dirangkum oleh Rumata ini hasilnya ya. Nah ini juga ada page 12 ya. Page 12 itu memang bagian kesimpulan ya, conclusion ya. Nah ini sudah dirangkum ya. Ini masih oke Bapak Ibu ya. Hanya saya juga penasaran kenapa tadi di riset problem itu belum tepat ya 100%. Tapi kalau yang lain finding, kemudian variabel yang diteliti ya, eh, kesimpulan yang dihasilkan ya, itu masih akurat ya, masih benar ya dengan data yang ada di paper ya. Nah, di sini bilang conclusion is that the application ini ketika opt-out ini dikombinasikan dengan variabel lain ya, seperti ini kan saya mau kebetulan ini apa ya, mengextend atau memperluas teori ini ya. Saya dengan menambahkan dua variabel ini ternyata ini apa ya, terbukti ya, Bapak Ibu, terbukti signifikan ya. Jadi teori opt-out ini masih relevan digunakan gitu ya. Ini memang betul yang saya sampaikan di paper ini ya. Oke. Nah, ya kira-kira itu ya Bapak Ibu ya. Contoh-contoh pertanyaan pertanyaan penelitian ya. Sorry, pertanyaan prom ya. Pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa masukkan. Misalnya, coba kita ganti paper lain dulu deh ya. Misalnya ya. Nah, ini kita ganti. Coba kita upload paper yang lain ya. Eh, kita coba paper yang lain ya. Karena sekali lagi juga AI ini eh, tergantung input yang diberikan Bapak Ibu ya. Jadi kalau ketika papernya
tidak bagus ya kualitasnya, maka akan mempengaruhi jawabannya ya. Nah, ini juga kendalanya ya. Ya. Nah, jadi sekali lagi kita harus pastikan juga kalau di SLR itu systematic review kita sampai nilai kualitas dulu artikelnya tuh bagus apa enggak ya. Layak enggak? Kalau itu layak berkualitas baru kita review gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini kita masukkan tadi ya. eh, yang pertama ini coba kita as ya. Kita tanyakan lagi di paper yang lain Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi dia pertama kali menyampaikan ringkasan atau summary-nya ya. Dari saya study fokus on determinan. Nah, ini kebetulan bidang saya juga di IT Bapak Ibu, Electronic Government ini ya. Kebetulan ini penelitian saya ambil topiknya gitu ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan penelitian ya, sampelnya seperti ini ya. Bapak Ibu bisa menanyakan seperti tadi itu ya, apa tujuan dan segala macam untuk langsung memahami inti daripada artikel ini gitu ya. Inti sarinya ya. Misalnya kita tanya tadi, what is the research problem? Coba ya kita tes lagi ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin jangan research problem ya. Eh, is the problem background gitu ya. Ya coba ya, problem terbelakang masalah gitu ya. Nah, masalah ini seputar adopsi ya, dibilang di sini ya. Eh, adopsi smart government system ya in the public sector ya, organisasi di Saudi Arabia. Tujuannya adalah bla 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 ya. The research is motivated by need to understand the determinant of ini where. Nah, ini mungkin masih oke nih ya. Eh, ini masalah juga nih motivasi penelitian nih ya. Ingin memahami determinan atau faktor-faktor ini ya maksudnya ya. Determinan dari adopsi smart government ini ya di Eastern country ya. Yang mungkin sosiokultural budaya sosial ya dan manajerial praktisnya ini berbeda dengan yang ada di negara barat. Nah, ini juga ya ini kan satu background ya permasalahan yang diangkat ya Bapak Ibu. Ini cukup ini ya bagus ini Bapak Ibu ya. Ini diambil dari tiga ya page 3 ini Bapak Ibu ya. Page 3 kita lihat ya, kita cek page 3 ini diambil dari sini. Bentar Bapak Ibu kita lihat ya. Oh, diambil ini motivation ya. Oke. Jadi itu kira-kira latar belakang masalahnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian misalnya kita tanyakan what is the contribution gitu ya. Tadi ada di terakhir sebenarnya of this research ya. Ya, ini masih relatif. Tapi sekali lagi kita harus ini ya, Bapak Ibu membaca memang meng-cross check ya ini dengan ada yang di data yang ada di dokumen ya. Oke. Wah, ini banyak juga nih contribution-nya nih.
sekarang sudah ada di peringkat kedua. Ya, Dan sayangnya ini nggak ada halamannya ya, nggak ditunjukkan halamannya ya. Tapi kalau kita lihat tadi ada theoretical contribution ya, theoretical implication ini Bapak Ibu. Buat saya, what are the sekarang ini ada yang bocor lagi nih. Are the implication atau apa ya? Sebenarnya sudah ada di sini ya. Implication ini atau contribution ini kan sama ya. Implication atau contribution ya. Apa kata Aki? Ya, Nah, biar aja dia hidup nih. wah ini cukup anu ya dia. Sampai limitation juga diambil ini. Nah, kalau kita lihat di sini kita cross check ya. Ini enhance understanding. The study contribute the body of knowledge or understanding influence factor influencing the adoption of SGS ya. Kalau kita lihat di sini by filling the gap was government system adoption ya oke ya. Kemudian yang berikutnya model expansion it may lead to the expansion or modification. Oh dia mengembangkan teori model yang itu model TAM ini ya ceritanya ya. Eh, TAM TPB dan menggabungkan dengan kultural dan organisasional faktor. Nah, kalau kita lihat di sini also current there's ya ini ada nih it also extend ya ada di sini juga ya. Jadi ini masih the technology and theories development conceptual model at complete factor derive from different paradigma the unique conceptual model akan combine the most adoption bla 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 different dari sudut. Tapi di sini sayangnya nggak ada halamannya ya, page-nya nggak disuguhkan ini. Kita hidupkan dulu ini kita bisa klik sebenarnya eh, highlight ini ya, tapi sayangnya nggak selalu muncul ya memang ya. Tapi dia cukup inilah ya cukup detail juga ya untuk merangkum eh, keterbaruan ini. Dan memang ini benar modelnya ini kalau kita lihat ini modelnya dia mengextend ya, mengextend ini ya. Teori TAM dan sebentar ya ini adoption ini teori ini ya adoption sama adoption ini kan teorinya TAM dan TP apa termasuk juga bisa dimasuk ke teori TPB gitu ya. Tapi yang diambil hanya adoptionnya aja ini dia menggantikan semua ini ya variabel independennya eh, dia ngambil di kultural ya dan cultural values dan juga organisasi ya di faktor-faktor organisasi seperti strategi, manajerial support ya, kepercayaan dan sebagainya ya. Baik, ya itu mungkin yang ini ya apa namanya Bapak Ibu bisa ekspor lagi nanti ya dengan nah nanti kalau yang ini yang perlu kita ambil tadi saya coba tadi yang main findingnya ya main findingnya tadi ini kita belum belum ini ya belum tanyakan ya. Coba, what are the main finding ya? Yang kita perlu ekstrak adalah ini ya, main findingnya ini Bapak Ibu.
Nah, ini ada pertanyaan Bu Saskia nih, saya baca di chat ini. Lagi disertasi ya, ini Bapak Ibu ya. Ini membantu sekali ya, Bapak Ibu. Untuk what are the main finding ya, ini dikatakan di sini ya. Lah ini, studi identify the security concern IT bla bla. Nah ini main findingnya ini perlu kita copy ya sebenarnya ya. Kita masukkan ke dalam, kalau ini kita udah cross check benar gitu ya Bapak Ibu ya, kita lihat papernya ini benar gitu ya, sehingga kita bisa ambil eh, ini kita ambil misalnya ke dalam paper kita gitu ya, misalnya atau dalam tesis kita atau disertasi kita ya, misalnya coba ini kita ambil aja dulu. Eh, ini kita ambil ya, kita copy ya, coba kita buka paper ya Bapak Ibu ya. Ini kita bisa masukkan ke dalam pendahuluan gitu ya, atau kita bisa masukkan ke dalam literatur review gitu ya. Oh ini saya belum share ya, sebentar. Salah ini salah. Eh, Salah saya share ya, Bapak Ibu. Sorry. Nah ini misalnya kita masukkan tadi hasilnya ke dalam introduction ya. Nah ini kita namanya mengekstrak ya Bapak Ibu ya, mengekstrak data yang kita ambil dari chat apa tadi, Humata tadi ya. Bisa saja ini kalau di paper kita ya, di paper kita yang empiris gitu ya Bapak Ibu. Paper penelitian kita pastinya kita masukkan dalam introduction atau enggak di literatur review. Tapi kalau dalam itu dalam paper empiris ya. Tapi kalau dalam SLR, systematic review, tentunya ini masuk di bagian hasil ya. Ini di bagian hasil. Makanya ini tergantung kita mau menyusun apa dulu gitu ya. Kalau ini literatur review atau systematic review, tentunya ini kita masuk ke bagian hasil. Karena hasil penelitian, hasil dari systematic review itu ya, hasil penelitiannya itu berupa eh, review, hasil reviewnya ya dari studi-studi sebelumnya, gitu ya. Jadi ini tergantung nanti bentuknya apa ya. Tapi paling enggak cara mengekstraknya sebenarnya kurang lebih sama. Misalnya Bapak Ibu eh, bicara ini topiknya tentang smart government. Misalnya Bapak Ibu misalnya ini bisa tambahkan ya. eh, There are some previous study misalnya ya. Gitu ya. Some previous study discuss about the determinant of smart government system misalnya gitu ya. Ya Bapak Ibu bisa lihat ini. Misalnya sistem such as misalnya tadi namanya si siapa tadi ya. Artikelnya sebentar. Artikelnya siapa tadi? Alatsmi tadi ya, Alatsmi itu ya. Alasmi tahun 2023 ini ya. Ya, bisa juga kita pindahkan ke NVivo dulu ya dan sebagainya Atlas TI. Tapi kalau mau dalam paper juga oke, manual ya nggak ada masalah. Karena saya juga dulu manual sih Bapak Ibu. Si Alatsmi misalnya et al 2023 found that ya kan. Ini Bapak Ibu ini bisa di copy nih. Eh, Security concern. Nah ini misalnya. Nah ini kan bisa ya. Found that security concern attitude. Nah, ini Bapak Ibu hasil dari ChatGPT nih. ChatGPT lagi. Rumata ya. Found that security concern ICT strategi manajerial dan ini adalah mempengaruhi ini ya. Kemudian juga ditemukan in addition misalnya ya. Ini kita hasil review ya Bapak Ibu ya. Ini baru satu artikel tapi ya. Tapi kita ekstrak seperti ini. Misalnya di sini ya kita ambil nih. Eh, Kita susun dulu kalimatnya. Uh, In addition, employee perception were found to have significant on adoption within the public sector. Jadi
Security ini pengaruhnya ke perception, perception pengaruh ke adoption gitu ya, sesuai dengan model yang tadi kita ini ya. Nah, jadi kan seperti ini kita melaporkannya. Lalu nanti baru ada riset, ya kan? Siapa ya? Also reported that, nah, misalnya siapa? Bapak Ibu bisa menyusun lagi. Intinya kita merangkum eh, studi-studi yang penelitian terdahulu ya dalam suatu paragraf ya, Bapak Ibu. Merangkum bukan hanya seperti ini sebenarnya, perlu membandingkan ya, membandingkan misalnya gini ya. Also report that misalnya ya ini contoh ya, security concern misalnya. Security concern jangan also ya misalnya. Misalnya however gitu ya, ada riset uh, reported that security concern misalnya did not impact misalnya ya. Impact on have not impact gitu ya. On employee misalnya perception misalnya. Acceptance. Nah, misalnya gini, ya kan? Ternyata security, misalnya kalau kita ingin menekan topiknya tentang security misalnya ya, kita concern ke variabel itu. Jadi kita bisa membandingkan. Tapi ini contoh Bapak Ibu ya, nggak selalu seperti ini. Jadi kita misalnya siapa namanya artikel kedua ya, misalnya Santoso 2000, misalnya contoh. Tapi kita susun dulu tadi ya, sebenarnya paling paling gampang kita susun dulu, kita ekstrak dulu datanya sampai ke bawah begini. Lalu nanti kita rapikan jadi sebuah paragraf gitu ya. Kita susun sebagai narasi ya. Gitu ya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti di artikel kedua juga kalau bisa kalau di introduction misalnya ya, ini kita bisa masukkan 3 atau 4 artikel gitu ya untuk menunjukkan apa namanya studi literaturnya dan juga menunjukkan adanya gap ya, gap penelitian ya. Misalnya seperti ini kan ada gap ini misalnya ini contoh ya. Kenapa? Karena ini hasil penelitiannya berbeda. Yang satu menunjukkan security concern ini signifikan, yang ini enggak, ya kan? Berarti ini ada apa? Ada kontradiksi ya. Ada inkonsistensi ya. Inkonsistensi resultnya tidak konsisten, sehingga perlu ditelusuri lagi kenapa ini tidak konsisten. Nah, itu berarti perlu penelitian lebih lanjut dan sebagainya. Nah, ini kalau adanya di introduction ya, Bapak Ibu. Kita bisa masukkan di sini. Begitu juga adanya di bagian result ya, kalau untuk SLR juga sama sebenarnya ya. Jadi intinya kita mengekstraksi lalu nanti merangkum hasilnya di eh, artikel kita ya. Satu lagi Bapak Ibu yang chat ini ya, saya izin 5 menit mungkin ya. Yang chat PDF ya, sebenarnya hampir sama ini Bapak Ibu ya. Eh, Bapak Ibu nanti bisa mencoba ya. Sebentar ya. Chat PDF ya. Ini kelihatan ya. Ini kelihatan, kemudian drop ya. Drop. Ini kita masukkan aja tadi papernya, eh, paper 1 tadi ya. Oh, saya belum login kayaknya. Sebentar. Loginnya itu ada di My Account. Oh, udah login ini ya. Ini tinggal diklik aja My Account, ini kelihatan di sini kalau sudah login. Kemudian langsung aja ini ya, masukkan PDF-nya tadi. Ya, contoh aja dulu ya. Atau artikel yang kedua ya. Coba ya. Oh, atau yang pertama dulu nggak apa-apa. Nah, ini juga di versi yang terakhir ini ya. Dulu belum ada nih filenya. PDF-nya nggak muncul ya. Seingat saya ya. Bapak Ibu bisa koreksi kalau saya salah ya. Sekarang udah ada PDF-nya. Jadi enak nih kita bisa cross-check langsung. Benar nggak datanya yang disampaikan oleh chat PDF ini, itu AI ini ya.
Jadi kita bisa langsung telusuri gitu ya. Nah ini juga sama, nanti dia menyampaikan hasilnya di sebelah kanan sini ya, atas dari pertanyaan kita, dan kemudian nanti dia juga mengutip halamannya, ya, mengutip halamannya, bagian mana yang dia dia refer gitu ya, dia acu ya. Misalnya di sini sama tadi, misalnya what is the purpose of this study ya, coba nanti kita bandingkan ya. Nah ini ya, the main goal is to find out what influence, sama ya yang tadi ya, the specific ini ya, bla 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 ya. Coba kita lihat yang tadi jawabannya yang Humata ya. Coba kita bandingkan yang Humata tadi, kita nanya nggak ya tujuan tadi ya, tujuan penelitian. Nggak nanya kali, jangan-jangan. Coba kita ketik aja lagi ya. Eh, what is the purpose ya of this study ya. Kita lihat ya. Kita bandingkan nanti hasilnya. To investigate, ini investigate ya. The determinan ya. Kalau tadi specifically dia ini kayaknya lebih lebih detail ini ya Bapak Ibu ya, dibanding yang chat PDF. Kalau kita lihat chat PDF-nya, eh, tapi sama lah kurang lebih ya. The main goal of to find out the specific research bla bla. Oke, kita lihat evaluate. Oh ya, ini ada juga specific research objective. Tadi juga ada di sini specifically ya, sama aja ya. Ini oke, the research seek to understand to which. Jadi jawabannya cukup ini ya, lengkap ya. Floating the impact bla 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 ya. Nah, ini ada sumbernya nih Bapak Ibu ya. Apa halamannya, kita bisa cross check ya di sini ya. Oh, dia ngambil di halaman ini sudah di highlight ya, dari sini ternyata dia mengambil tujuan dari penelitian ya, objective of the study. Kalau di Humata tadi sayangnya dia nggak ini ya, nggak nggak muncul halamannya ya. Nah ini berarti kita harus anu ya, memeriksa scanning ya artikelnya ini ya. Jadi itu Bapak Ibu, dengan cara yang sama ya, Bapak Ibu bisa bisa menggunakan dua tool ini untuk saling melengkapi lah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saling melengkapi apa yang dihasilkan oleh kedua AI ini gitu ya. Itu akan lebih bagus dibanding kita hanya menggunakan hanya satu AI, karena tidak ada satu AI juga yang paling apa sempurna ya, paling bagus. Jadi tetap kita harus mengkombinasikan beberapa AI. Ya, Bapak Ibu juga bisa tanya tadi misalnya what is the research gap misalnya ya. Paper ya. Bisa nggak dijawab nih ya? The research gap. Nah, ini to fill the, nah ini bagus nih, to fill is the lack of understanding of the factor that influence particularly in Saudi Arabia. The paper note that while there is a growing adoption is developed, there is a dearth research. Nah ini kan gap ini, bagus nih, ya kan? Lack of understanding ini gap, ya kan? Kemudian di sini juga ada there is a dearth of research. Jadi maksudnya penelitiannya masih jarang, langka in developing countries, ya. Ini bagus Bapak Ibu, ini jawabannya ya. Bapak Ibu bisa lihat, oh ternyata gap dari paper ini dia ingin apa, mengisi literatur, ya, menambah literatur untuk apa, eh, sebagai eh, knowledge ya, untuk lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap smart government system ya. Dan juga karena penelitian ini masih jarang di negara berkembang gitu ya Bapak. Kan cepat sekali memahami ya, daripada harus membaca semua literatur ini gitu ya Bapak Ibu. Nah, ya. Misalnya what is the further research ya, Pak ya. Kalau further research, nah ini ada nih, ini 12 ya kan.
Pak Ibu mau mencari kebaruan dari satu penelitian kan kita bisa lihat juga dari ininya, penelitian lanjutan ya, furthernya ya, yang disarankan apa. Di sini ada paper suggest several further research. One suggestion, nah menggunakan employ longitudinal method to explain. Nah, ini bagus nih. Another suggestion to test the conceptual model in other public and private institution. Jadi menurut saya ini sudah cukup powerful nih Bapak Ibu ya. Dua dua tool ini Bapak Ibu bisa gunakan ya. Eh, Bisa memahami sebuah penelitian atau paper itu dengan lebih mudah dan lebih efisien gitu. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin kita langsung aja masuk ke ini untuk eh, efektifkan waktunya untuk diskusi ya Bapak Ibu ya. Saya kira itu saya kembalikan ke Mbak Deskita. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Darmawan Pitpolo. Nah, sekarang masuk kita ke sesi tanya jawab. Kepada seluruh peserta, jika ada yang ingin tanyakan, bisa mengirimkan pertanyaan di kolom chat Zoom dan juga bisa bertanya secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand atau juga langsung mengaktifkan mikrofonnya. Yang di chat udah banyak tuh Mbak. Deskita bisa dibacakan dulu Mbak. Mbak Gita. Di sini ada di kolom chat ada Pak Yohanes bertanya, apakah tool EA Humata cuma untuk membaca jurnal aja, Pak? eh, Memang peruntukannya itu Pak, utamanya dia memang ingin memahami sebuah artikel ya, misalnya jurnal ya, walaupun tidak hanya jurnal sih, bahkan laporan keuangan perusahaan pun bisa gitu ya sebenarnya ya. Jadi dia memang agak berbeda dengan ChatGPT ya, dia kan Humata ini polanya adalah interaksi ya, interaksi antara kita dengan jurnalnya gitu ya, dengan artikelnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi tadi yang saya sampaikan, AI ini sudah memahami dulu isinya ya. Kemudian kita bertanya ke AI apa isi daripada atau apa yang di- dihasilkan oleh penelitian itu ya, Bapak Ibu. Mungkin itu ya Pak Johannes ya. Memang ini beda ya, agak berbeda. Jadi memang inputnya harus ada, yaitu artikel atau dokumen PDF dulu ya. Nah, disitulah baru kita ingin mendalami konten atau topik penelitian yang atau hasil penelitian yang dalam artikel itu ya, Pak Yohanes ya. Jadi ini berbeda kalau ChatGPT kan nggak bisa memasukkan input ya. Kalau tidak salah kan kita nggak memasukkan sebuah dokumen ya. Kita bisa langsung bertanya. Tapi kalau ini memang kita sifatnya interaksi dengan dokumen. Atau mungkin Pak Yohanes ada yang mau ingin tanyakan lagi? Bagaimana cara kita membuat tool? Maksudnya gimana Pak ya? Ada Pak Yohanes ya? Mungkin ya, Mbak Gita ya? Bisa mungkin disampaikan langsung, Pak. Ya, maksudnya gimana, Pak? Tool Humatanya. Itu tool mata udah ada, Pak. Jadi kita tinggal pakai aja, Pak. Tinggal login, tinggal daftar ya. Tinggal kita eh, tadi ya, setelah daftar login kita langsung bisa menggunakan itu, Pak. Dengan memasukkan pertanyaan-pertanyaannya tadi. Ya, di kolom prompt-nya itu tadi ya. Kolom pertanyaan. Jadi kita nggak membuat tool itu, Pak ya. Tool itu sudah ada gitu ya. Kita hanya memanfaatkannya aja ini. Ya, mungkin itu ya. Kalau untuk artikel bahasa Indonesia bisa, bisa Pak, bisa. Ya, bisa Pak. Tadi saya contohkan lebih ke bahasa Inggris ya tadi ya, karena saya merasa bahasa Inggrisnya lebih lebih detail ya, lebih ini. Tapi bahasa Indonesia juga nggak masalah ya. Coba ya kita coba tadi bahasa Indonesia juga coba yang ini kita. Apalagi kalau chat PDF ini memang dia pilih apa multi language ya, misalnya apa tujuan dari penelitian ini ya.
Maksudnya ini artikelnya atau pertanyaannya Pak yang bahasa Indonesia Pak ya? Dua-duanya bisa sih Pak, dua-duanya bisa. Ya. Artikelnya ya bisa Pak, bisa. Tanyanya juga bisa ya. Nah, ini kan sama ya. Tujuan utama dari penelitian ini mengetahui faktor-faktornya. Ini kalau dibandingkan dengan apa tadi bahasa Inggrisnya ya. Kita bandingkan ya, mengetahui faktor-faktor di sini kan. Nah, ini the main goal is to find out the what influence. Nah, ya kan sama ya. Mempengaruhi faktor-faktor juga yang mempengaruhi terhadap adoption of smart government system. Kalau di sini kita lihat faktor-faktor ya, ini mempengaruhi adopsi smart government system. Nah, ini kan sama ya. Jadi ini udah bisa mengakomodir Bapak Ibu ya. Di Humata coba ya kita cek lagi ya apa tujuan dari penelitian ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini juga bisa ya, Bapak Ibu ya. Artikelnya juga bisa, Bapak Ibu ya. Jadi silakan. Ini kebetulan saya nyiapinnya artikelnya yang atau kita coba yang bahasa Indonesia gitu ya. Pak siapa tadi itu ya? Mungkin sekalian ini ya. Pak Pak Arif ya. Pak Arif ya. Coba kita ambil artikel bahasa Indonesia ya, Pak ya. Bentar ya. Saya coba cari di eh, Google Scholar ya, misalnya ya. Google Scholar, contoh ya Pak ya. Adopsi smart government ya misalnya. Nah ini Pak misalnya, ini kelihatan nggak ya? Ini saya nyarinya anu aja Pak ya, simple aja. Harusnya kan pencarian sebenarnya kalau kita belajar nggak seperti ini ya. Saya ini biar cepat aja. Kita download misalnya artikel ini, Kominfo ini coba ya. Ini saya download ya. Kemudian saya masukkan ke dalam Humata ya, coba ya Humata ya. Humata atau chat PDF ya, chat PDF juga boleh ya. Chat PDF ya, coba kita buka chat PDF ya, kita buka artikelnya ini ya. Nah ini kelihatan ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Ini kan artikel bahasa Indonesia nih, saya masukkan nih. Eh, aduh, ya. Aduh, mana sih ini? Nah ini kan artikel bahasa Indonesia nih ya. Oh ini nggak perlu di ada plus ya, sorry. Oh ini bahasa Inggris juga ya. Ntar salah masukin saya nih. Ini bahasa Inggris kebetulan. Tapi orang Indonesia yang nulis gitu ya, salah ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya ambil bahasa Indonesia ya. Ini aja yang paling atas ini. Oh bahasa Inggris juga deh. Nah ini ada. Saya cek dulu nih bahasa Indonesia apa bahasa Inggris nih. Takutnya bahasa Indonesia ya. Coba saya masukkan ini ya. Saya masukkan dulu Bapak Ibu. Sebentar ya. Nah, soalnya udah dua ya dia, ya. Udah dua ini, dua artikel kalau coba saya Humata masuk ya. Humata. Maka saya masukkan, saya upload. Tadi yang saya download, mana ya? Ini kayaknya nih, Pak ya. Karena tadi saya download dari Scopus sih Bapak Ibu, Science Direct ya artikelnya ya, jadi bahasa Inggris. Nah ini ya artikelnya sudah masuk. Taruh Bapak Ibu ya. Nah ini udah ada masuk nih ya, Pak As. Nah ini kan Indonesia nih ya.
Indonesia nih, pendahuluan Indonesia. Kita tanya, apa tujuan dari penelitian ini ya? Atau fokusnya misalnya. Bisa nggak nih kira-kira ya, Umata ini? Nah, bisa nih Bapak Ibu ya. Fokusnya ini. Atau kita tanya lagi bagaimana metode pengumpulan datanya. Ini artikel ini saya ngambil acak ya, jadi random ya. Nah, ini bisa ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu ya. Ya sudah anu ya. Tarif ya tadi ya. Tapi kalau saran saya sih Pak, mending kita ambil yang sumber yang bereputasi lah Pak ya, Bapak Ibu ya. Supaya kita nggak bingung dengan hasil penelitiannya ya. Kalau jurnalnya atau artikelnya kurang berkualitas itu akan membingungkan kita biasanya ya. Ini hasilnya benar apa enggak ya? Oke, terus ada lagi Mbak kita pertanyaannya banyak ya? Ada Pak. Di Oke, konten ada dari Ibu Ira, pertanyaannya, ya. apa ada EA selain Humata yang bisa digunakan untuk review jurnal? Karena Humata ada batasan artikel yang diupload untuk direview. Oh iya ini. Ada Bu sebenarnya. Tapi kalau Humata tuh ya kalau mau itu ya kita harus ganti email ya memang ya. Atau kita harus upgrade gitu ya. Kalau dengan email lain sih bisa ya. Tapi ada juga yang tadi sebenarnya chat PDF kalau tidak salah ya saya cek ya itu dua artikel per hari. Jadi memang tetap ada batasan Bu ya. Tetap ada batasan tapi dia masih bisa dipakai ya, masih bisa dipakai eh, untuk berikutnya gitu ya. Hanya dibatasi memang 2 artikel per hari. Nah, kalau nggak pakai eh sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya juga lupa-lupa ingat ya. Eh Bentar Bapak Ibu ya. PDF apa ya namanya ya? Banyak sih sebenarnya Bapak Ibu ya, banyak ya. Tapi memang ya semakin gratis ya, memang anu ya aplikasinya kurang begitu anu ya, bagus gitu ya kalau menurut saya ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kita perlu ini juga sih memang perlu kadang-kadang perlu spend juga untuk ambil yang bagus gitu ya. Perlu spare juga. Sebentar ya, saya juga lupa ya. Ada PDF apa ya, lupa saya namanya ya. Eh, oh PDF Gear ya, PDF Gear ya kalau nggak salah ya. Bapak Ibu coba buka PDF Gear itu gratis itu. Tapi memang kurang kurang anu ya, kurang bagus ya. Tapi itu aplikasi, Bapak Ibu coba bisa aja coba ini ya, PDF Gear ini ya nanti ya, silakan ya. Ini memang free ya, tapi saya udah coba hasilnya kurang begitu akurat ya. Jauh lah malah ya. Ya, memang ya ini kelemahannya yang free dengan yang berbayar ya Bapak Ibu ya. Tentunya ya seperti halnya Scopus gitu ya. Dia kan database komersil ya. Memang kualitasnya bagus gitu. Eh, kita nggak bisa samakan dengan Google Scholar gitu kan. Walaupun free tapi kan dia kualitasnya ya eh, belum anu ya sebagus Scopus. Karena semua masuk di situ diindeks oleh Google Scholar. Bapak Ibu ya, silakan ya nanti ya PDF Gear ini kelihatan ya. Saya share ini ya. PDF Gear gini ya. Oke, lanjut lagi Mbak. Ini ada banyak lagi yang lain sebenarnya saya agak lupa nanti kita bahas lah nanti di grup lah. Silakan. Oke, kita next pertanyaan selanjutnya dari Alfi Ridwanullah. Pertanyaannya itu, apakah EA bisa melihat keunggulan dan kekurangan pada suatu jurnal? Keunggulan dan Apakah EA bisa melihat keunggulan dan kekurangan pada suatu jurnal, Pak? hmm, keunggulan tadi mungkin ya lebih spesifiknya ya eh, kontribusi dan sebagainya gitu ya. Kalau kelemahan mungkin kekurangan kelemahan ya.
Bisa juga kita tanyakan, tapi saya jarang ya coba ya kelemahan ya. Bentar ya. Coba ya. Saya jarang sekali sih menanyakan kelemahan karena yang kita cari itu eh, Itu 9 juta siapa? yang Pak, kita cari 4 juta adalah dong. kita perlu cari ambil adalah temuannya gitu ya. Sebenarnya temuannya yang kita perlu ambil ya. Tapi kalau kita ingin menilai kualitasnya dulu sebenarnya sebelum ini ya. Sebenarnya kita eh, sebelum kita anu, sebelum kita review sebenarnya ya. Kalau dalam SLR itu sebelum kita review. Nah, bisa juga ya Pak Pusaskia kita melihat dari limitasinya ya. Tapi limitasi itu bukan kelemahan kalau menurut saya. Beda ya. Kelemahan itu sesuatu yang memang bukan didesain dari awal. Gitu ya, paham ya? Baik, Ibu. Kalau limitasi itu kan memang udah didesain dari awal. Misalnya sampelnya sekian terbatas, ya kan? Hanya populasinya terbatas atau metodenya dia dengan purposive sampling atau dan apa satu negara saja misalnya geografisnya itu memang sudah didesain Bapak Ibu. Ya, itu bukan kelemahan menurut saya ya, limitasi itu. Tapi itu memang keterbatasan atau dari penelitian ini yang memang di awal sudah seperti itu. Tapi kalau kekurangan, kelemahan itu eh, apa namanya? Itu sebaiknya dibaca sebelum direview. Ya, gitu. Itu praktek dari systematic review itu seperti itu. Jadi kita nilai dulu kualitasnya. Kalau memangnya nggak bagus, jangan kita review, gitu ya. Nah, kalau di sini sih lebih ke limitasi ya. Dia larinya ke limitasi karena jarang lah Ini kita Kak, di paper sambal kita bro. kita masukkan kelemahan dari paper saya ini seperti ini kan jarang ya. Eh, nggak sampai ke situ lah dia ChatGPT apa Humata itu ya. Nah, paling ke limitasi. Mungkin itu ya, Pak siapa tadi ya? Beda ya antara kalau menurut saya gitu ya, limitasi itu sesuatu yang dirancang, didesain dari awal gitu ya. Nah, saya mau hanya mengambil studi di kota Jakarta saja misalnya, itu kan dari awal, jadi maksudnya limitasi. Tapi bukan beda dengan kekurangan ya, kelemahan. Lanjut, siapa lagi? Mbak Gita? Oke, ada pertanyaan terakhir Pak dari Bapak Mustaqim Maki. Pertanyaan itu, apakah hasil IE itu kedeteksi plagiasi oleh penelitian apa enggaknya? Kalau sepanjang saya itu eh, relatif aman sih Pak ya, relatif bukan aman ya, maksudnya masih di bawah stand apa ya batas inilah ya. Tapi memang paling bagus lagi saya sarankan memang harus diparafrase lagi, Pak ya. Itu saran yang terbaik lah ya, supaya lebih memastikan kalau itu tidak terdeteksi oleh Turnitin ya. Karena Turnitin juga sudah anu ya, sudah bisa mendeteksi yang ini ya, AI ya. Jadi dan juga bukannya Turnitin di luar itu kan kemarin kita pernah webinar kita bahas itu ya alat-alat yang untuk mengecek AI itu ya. Jadi walaupun di Turnitin lolos tapi saran saya tetap perlu di ini juga parafrase ya. Nah, ada parafrase itu dengan AI lagi gitu. Willbot ya Bapak Ibu ya. Jadi kita udah bermain dengan AI ini ya. Atau ya mungkin manual tapi kalau manual kan lama ya Bapak Ibu ya. Jadi ini AI berperan dengan AI ini Bapak Ibu ya. Intinya itu sekarang ya. Gimana kita bisa memanfaatkan ini dengan anu ya semaksimal seoptimal mungkin. Ya, mungkin itu ya Pak ya. Pak siapa tadi ya? Mustaqim ya. Oke, ada lagi Mbak Gita? Di kolom chat udah nggak ada, mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang langsung resen atau mengaktifkan mic-nya untuk bertanya secara langsung ya. Oh, ini ada satu nih saya baca Pak Kairil. Iya Pak. Ya kalau kalau kita lihat di YouTube Pak ya, kebanyakan itu mudah mereview itu ya mereview kitanya yang mereview Pak. Ya memang ini saya nggak masukkan anu ya, ini editor apa penulis ya. Tapi kalau saya kebetulan kami lihat di tema-tema di YouTube itu banyak yang mereview jurnal itu memang dari sisi penulisnya untuk literatur reviewnya gitu ya. Jadi ini kan literatur review Pak, bukan paper review Betul. ya.
Ya Ya, betul betul. judulnya Nanti kan sudah literatur sudah review. Iya. sekitar setengah jam masuk di materi baru saya sadar, Pak. Memang kalau kami memang fokus ke literatur review, Pak, ini, Pak. Iya iya iya. Kami fokus ke Tadinya saya pikir ini untuk orang-orang yang bekerja sebagai apa reviewer paper yang disubmit ke jurnal gitu. Kan Oh, ada AI untuk keperluan itu. enggak sih, Tapi Pak. ngomong-ngomong ada ndak ya? Ini Mhm. just in my wildest imagination ceritanya ya. Kira-kira ada tidak tool AI yang bisa digunakan untuk mereview paper yang disubmit ke jurnal untuk Ya, keperluan orang-orang seperti saya juga kebetulan editor di jurnal di Prodi gitu. ya, ya, ya. Mungkin ada alat yang bisa membantu kerjaan saya. Kalau secara khusus sih nggak ada sih, Pak. Tapi kalau AI ini bisa juga sih, Pak, dipakai Bisa juga ya. sebenarnya. Tinggal bagaimana mengajukan pertanyaannya aja Ya, mungkin ya. mengajukan itu. Misalnya kan editor perlu lihat misalnya pembaruannya apa gitu kan, Pak. Nah, Nah, kita bisa langsung tanyakan kan, ya ditemukan di ya. paper itu. Kan biasanya kita ingin lihat apakah unsur-unsur utama paper ada semua Ya, kan. betul, betul, Hanya Pak. Betul, Pak research Khairil. gap atau ini ya. Set gap, tadi limitasi misalnya kan, Betul betul. further penelitian lanjutan dan sebagainya. Itu kita bisa langsung sih kita tanyakan ke ini, ke ini Ya dengan, pengalaman bulan lalu saya submit artikel di jurnal, terus hanya dalam waktu singkat langsung muncul ininya, responnya. oh, jangan-jangan berapa hari, Pak? Eh, saya lupa berapa hari, tapi langsung ada daftar dari dia bahwa ini ada, ini tidak ada, ini ada, ini tidak ada gitu. Jadi Oh, tolong katanya dilengkapi dulu itu, baru bisa lanjut ke proses hmm. review selanjutnya. Jadi dibereskan dulu format penulisannya, baru bisa lanjut. Iya, Tapi iya. saya, wah cepat juga cara kerjanya ini. Mungkin pakai AI ya. Iya, Pak, menarik itu, Pak. Mungkin perlu di anu ya, kayak dimanfaatkan oleh teman, mulai digalakkan gitu, Pak ya, di Iya, editor, iya, iya. Malam ini saya reviewer. dapat ide baru ini, dapat ide baru. Baik, Pak Kairil, terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Baik, ada lagi, Mbak kita pertanyaan? Atau yang raise hand mungkin langsung bisa, kalau udah habis di chat mungkin Mbak kita. Boleh teman-teman Iya, langsung boleh. bertanya. Bapak atau Ibu yang ingin bertanya secara langsung boleh di raise hand atau langsung diaktifin aja mic-nya, nggak apa-apa. Nggak ada lagi ya yang bertanya, mungkin kayak udah jelas atau makin tambah pusing ya, saya nggak tahu ini. eh, Kalau nggak ada mungkin ya, mungkin apa namanya, sekilas dikit ini, saya slide terakhir mungkin ini ada penutupan ini ya. Apa, eh, sebentar ya, ada yang ingin di, kalau nggak ada mungkin ya diakhiri aja Mbak Gita. Sebentar, saya, nah ini mungkin kata quote aja ya. Jadi saya kutip ini, hidup tuh sangat cepat gitu, atau terasa waktu tuh cepat, atau hidup ini eh, sangat pendek kalau kita membaca ratusan mungkin ribuan halaman dari sebuah dokumen kan gitu ya Bapak Ibu. Kenapa kita nggak memanfaatkan alat-alat teknologi yang sekarang ya Bapak Ibu ya, untuk membuat itu lebih efisien. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk mendengarkan webinar ini. Ya, akhir kata saya ucapkan mohon maaf ya atas kekurangan dalam penyampaian Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Putus-putus. Eh, Baik, terima kasih kepada narasumber luar biasa kita, Bapak Darmawan Apitpulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat pada acara webinar kita hari ini. Nah, pemaparan materi webinar hari ini sangat bermanfaat, memberikan kita pemahaman mengenai bagaimana cara mereview jurnal dengan menggunakan tool AI. Nah, sebelum kita akhiri acara webinar hari ini, eh, dimohon untuk pada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kameranya dan menggunakan background jika tidak ada kendala, karena kita akan melakukan sesi foto bersama nih. Nah, selagi menunggu peserta lainnya untuk mengaktifkan kameranya, mungkin ada
sedikit saran dan kritiknya dari peserta webinar hari ini. Izin Mbak Gita, ini sekaligus nanti tadi mengingatkan ini apa kegiatan kami ya Bapak Ibu ya, yang mau hadir di bootcamp di tanggal 8 Bapak Ibu sampai tanggal 10 silahkan, masih dibuka pendaftaran. Ini terbatas pesertanya hanya 15 ya. Eh, jadi ini monggo silahkan Bapak Ibu bisa mendaftar ke panitia ya di nomor yang ada tertera. Terima kasih. Oke. Ada dari Bapak atau Ibu menyampaikan saran dan kritiknya terkait dengan webinar malam ini. Dipersilakan. Oh iya, kapan dibuat di Medan ya, Bu? Siapa tadi? Iya Bu, nanti Bu Herna ya di Medan ya. Nanti Bu ya, kalau eh, ada permintaan biasanya dari teman-teman kita akan buat ya. Kalau peminatnya cukup lemah apa, eh, biasanya minimal tuh 10 orang lah ya. 10 orang itu kita bisa kita bisa create di ini ya. Nah, ini rencana juga kita akan buat di Makassar malah ya, sama di Jogja ini ya. Ada permintaan juga Bapak Ibu. Silakan kalau ada ini mungkin sampaikan aja ke panitia ya Bapak Ibu ya. Makasih Bu Erna nih sudah sounding ya. Silakan Bapak Ibu ada masukan mungkin atau komentar. Eh, Pak, maaf nanya Pak, untuk bootcamp ini memang hanya offline ya, nggak bisa online. untuk yang online kita ada Pak, tapi namanya bukan bootcamp Pak, coaching Pak. Kita ada coaching juga sebenarnya. Coaching Itu berapa berapa hari coachingnya? itu dia online 1 bulan Pak. Satu Online satu bulan. bulan. Ya. Oh, kapan rencana berikutnya? Mungkin Januari kali Pak. Ini sudah Desember ini soalnya ya. Mungkin Januari. Tapi sebenarnya kalau coaching ini fleksibel Pak. Jadi ini private ya, sifatnya private sih Pak. Jadi one on one. Jadi sebenarnya waktunya bisa fleksibel. Eh, Kapan Oh, gitu. bisa kita dimulai sebenarnya. Tidak harus menunggu. Biayanya Nanti biayanya diinfokan Pak di grup oh nanti. oke. Di grup Nanti ya. kami Oke. infokan Pak. Siap, siap. Kasih Pak. Ini yang terdekat dulu kebetulan di Bukit Tinggi lagi jauh ya. Ya. Bisa online ya. Monggo kalau yang online bisa ikut. Kami juga ada workshop kami yang reguler ya setiap bulan. Eh, dan juga workshop online ya, dan juga coaching. Kalau workshop tuh kan biasanya hanya 3 jam ya, 1 hari ya, 3-4 jam. Tapi kalau coaching ini lebih intensif, Pak. Yang online ya. Kalau yang offline tuh baru bootcamp yang ini, yang tadi kami sampaikan. Ya karena ada permintaan online dan offline ini Pak Kairil, jadi kita coba mengakomodir gitu ya permintaan teman-teman. Iya, iya. Baik, mungkin itu ya. Kalau nggak ada Mbak Gita tutup aja Mbak Gita. Mungkin karena sudah malam juga. Oke, baik. Sebelumnya kita buat sesi foto bersama dulu ya, Pak. Terdapat 2 slide. Saya mulai dari slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Oke. Demikianlah acara webinar Mudah Mereview Jurnal dengan tool EA hari ini. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Darman Rapidpulu yang telah berkenan memberikan ilmu kepada seluruh audiens hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar hari ini atas kehadirannya. Saya Rizgita Putri selaku Master of Ceremony pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik tutur kata maupun tindakan. Sampai bertemu di kegiatan Sada Utama Indonesia sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salam warahmatullahi Thank wabarakatuh. you. Baik, terima kasih Warahmatullahi Bapak Ibu. wabarakatuh. Terima Sehat kasih, Pak. selalu semuanya, Bapak Ibu.